dzalik. Amin. Jazakallah khair Habib, terima Wa kasih untuk iyyakum, wa penjelasannya. Masya Allah jamaah yang ada di rumah pasti wah makin penasaran nih dengan tema kita nih. Kalau iri bilang bos, mungkin kita bisa introspeksi diri setelah ini karena kita akan belajar banyak. Baik, akan aku lanjutkan lagi. Sekarang aku mau nanya sama Ustadz Syam. Ustadz izin Ustadz. Siap. Aku pernah dengar gini Ustadz, kata Rasulullah kita bisa iri kepada dua orang. Kenapa kepada dua orang? Siapa dua orang itu Ustadz Syam? Aku Kepada bingung. dua hal maksudnya. Kepada dua hal mungkin ya, bukan dua Ya, orang. kepada dua golongan orang. Siapa itu? Yang pertama adalah orang yang diberikan harta lalu mereka menghabiskannya ya. Ya. Halakatah, menghabiskan hartanya di jalan kebaikan, dan orang yang dikasih hikmah dan dia mengamalkan atau mengajarkannya gitu. Wah, ini aku butuh penjelasan lebih dalam dari Ustadz Syam kalau gini. Silakan Ustadz. Masya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Izin Habib, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini tuh kalau iri bilang bos, biasanya teman-teman yang membela. Sebenarnya kalimat ini bagus banget kalau kita perhatiin, itu teman-teman netizen tuh mengomentari suatu postingan. Kalau ada misalnya kita memposting sesuatu terus ada yang menghujat kita, kadangkala ada orang lain yang muncul tuh, kalau iri bilang bos, gak usah ngomentarin kayak gitu, kalau iri bilang bos gitu kan. Jadi Masya Allah tabarakallah, ini kalimat yang satu kalimat yang mungkin sering kita dengarkan di sosial media dan hari ini masuk di temanya Islam itu indah. Lalu pertanyaan tadi dari Sony bahwasanya ada hasad yang dibolehkan. Ya, kalau dalam redaksi hadisnya tadi sudah disampaikan sama guru kami Habib Nabil bahwasanya la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad atau iri kecuali pada dua hal. Yang pertama adalah kepada orang yang diberikan harta oleh Allah Subhanahu wa taala lalu hartanya dihabiskan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala atau di jalan kebenaran. Kemudian yang kedua boleh iri kepada orang yang diberikan hikmah. Hikmah artinya ada dia ilmunya, dia mengamalkan ilmunya, kemudian dia mencegah kepada keburukan, kemudian dia saling mengajak kepada kebaikan. Lalu itu adalah orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Maka kata Rasulullah ini sebenarnya bentuknya hiperbolis gitu. Tetap iri itu dilarang di dalam agama. Artinya iri itu tetap berdosa. Tapi manusia punya fitrah ketika orang lain punya sesuatu dan dia merasa bahwa saya juga mampu sebenarnya seperti itu. Maka itu yang dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, iri yang dimaksud adalah, iri yang diperbolehkan adalah ketika seseorang merasa orang itu kok mampu, saya kok enggak bisa gitu. Padahal saya sama-sama punya dua mata, saya sama-sama punya dua kaki, saya sama-sama punya dua tangan. Itulah tadi guru kami juga Habib Nabil mengucapkan bahwa dalam Al-Quran surah An-Nisa sudah ditegur gitu. Kalian terlalu sibuk memikirkan nikmat orang lain sehingga lupa memikirkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Seperti apa? Dua tangan yang Allah berikan kepada orang yang kalian iri tadi itu sama dengan dua tangan yang Allah berikan kepadamu. Dua kaki yang Allah berikan kepada orang itu sama dengan dua kaki yang Allah berikan kepadamu. Kenapa kok kau mikirin dua kakinya? Kau tidak pakai dua kakimu sendiri untuk mencari sesuatu yang sama seperti dia. Nah itu iri yang diperbolehkan. Maka ada dua surah dalam Al-Quran yang turun bersamaan gitu. Jarang-jarang ada surah yang turun bersamaan. Apa surah yang turun bersamaan? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa Allah menurunkan bersamaan dua surah ini? Ternyata manusia akan selalu diuji dengan dua hal. Ada yang internal dalam dirinya, ada yang eksternal gitu. Internal dalam dirinya apa itu? Min syarril waswasil khannas. Dari godaan setan, dari rasa waswas. Apa yang eksternal? Eksternal itu termasuk wa min syarri hasidin idza hasad, dan daripada rasa iri orang-orang ketika mereka iri kepada kita gitu. Minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita perhatikan iri yang diperbolehkan oleh Rasulullah. Kalau kami tadi katakan bahwa ini bentuknya hiperbolis sebenarnya, hiperbola. Yang pertama adalah Rasulullah mengatakan orang yang diberikan harta lalu dia menghabiskan hartanya untuk kebaikan gitu. Jangan iri kepada hartanya, tapi irilah bagaimana dia menghabiskan hartanya gitu. Karena sebenarnya kadangkala setan itu semakin banyak harta, semakin malas kita ngeluarin. Zakat yang 2,5%-nya 10.000 berapa sih? Sejuta. Tapi kalau udah punya harta 1 triliun itu makin berat buat ngeluarinnya gitu. Makin berat.
orang yang mungkin usahanya masih kecil itu 0,01 rupiah belum terlalu kepikiran. Tapi orang yang sudah tinggi usahanya itu 1 rupiah aja dipikirin banget gitu. Masya Allah. Makanya Bisa dibilang nih aku iri nih bener. sekarang sama Ustadz Syam, Mama Habib, Mama Ustadz Maulana. Kan Masya bisa Allah. memberikan hikmah kepada orang lain juga. Amin. Masya Allah. Amin, Jazakallah amin. khair Ustadz Syam. Sama-sama Mas. Baik jamaah, di sini kita belajar kalau udahlah jangan membandingkan diri kita terhadap orang lain, fokus aja pada kelebihan diri sendiri dan manfaatkan itu sebaik-baiknya untuk apa yang kita punya ke depannya lebih baik lagi. Karena setiap orang punya kelebihannya masing-masing, Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, aku tahu sekarang kalian nungguin segmen yang ditunggu-tunggu ini kan, segmen Ensiklopedia Islam. Langsung aja.